Shalom, Jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara Indah yang kami kasihi. Sungguh bersyukur jikalau melalui teknologi yang ada dari rumah kita masing-masing, Tuhan memberi kesempatan demi kesempatan kepada kita boleh beribadah bersama-sama. Mari, saya undang segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali kebaktian ini dengan satu pujian, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Ibadah online hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan Yesus beserta saudara Dan beserta saudara juga. Saudara sekalian, marilah kita menyanyikan lagu Suci Seputih Salju. Ya Tuhan, aku hendak disucikan. Kini ku pandang pada salib Tuhan. Ya darah Tuhan memberi keampunan. Sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, hatiku rindu. Sucikan hatiku seputih salju. Ya Tuhan, ku rindu disekutukan. Ya Tuhan, berikanlah roh kebenaran. Tolong daku mencapai kemenangan. Sucikan hatiku seputih salju.
Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kami datang padamu ya Tuhan di dalam kesadaran kami bahwa kami adalah orang-orang yang najis bibir, adalah orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Kami adalah orang yang seringkali menyakiti hati-Mu ya Tuhan, baik di dalam pemikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh menyesal, kami merasa malu di hadapan Engkau ya Tuhan. Sekalipun orang lain tidak tahu akan dosa kami ya Tuhan, tetapi Engkau tahu kedalaman hati kami dan bagaimana perasaan bersalah, perasaan menyesal membawa kami ke dalam kesedihan yang mendalam ya Tuhan. Kami mau berubah karena Engkau ya Tuhan. Kami mau bertobat karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau berkenan mengampuni kami ya Tuhan. Ubahkanlah hati kami yang penuh dengan kekotoran ini menjadi seputih salju ya Tuhan. Ubahkanlah hati kami agar kami layak memandang kepada Engkau, agar kami layak boleh berjumpa dengan Engkau melalui kebaktian online ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh menjumpai Engkau, kami boleh bertemu dengan Engkau dan diubahkan oleh Engkau. Biarlah hari lepas hari ya Tuhan, hidup kami boleh diubahkan semakin serupa akan Yesus Kristus. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Inilah pertobatan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, Yesaya 44 ayat 22 mencatat, Aku telah menghapus segala dosa, pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, mari kita menaikkan satu pujian kembali. Yesus menerima orang berdosa. Yesus menerima orang berdosa, firman anugerahnya bagi semua yang meninggalkan jalan ke surga, yang susah dan jatuh ke dalam dosa. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Kristus menerima orang berdosa. Walau aku penuh dengan dosa, menyucikan dari segala dosa, bersama Dia masuklah ke surga. Pujilah selamanya, Kristus menerima yang berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Jimmy Setiawan dengan tema menyembah Allah yang kudus dan sebagai wujud persiapan hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Marilah kita menyanyikan satu pujian, Kudus, Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GKI Jatinegara. Kita akan melanjutkan seri khotbah tentang penyembahan. Minggu yang lalu kita sudah memulai dengan khotbah yang pertama dan hari ini kita akan melanjutkan dengan khotbah yang kedua berjudul Menyembah Allah yang Kudus. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan lebih jauh, kita bersahati, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Engkau sudah menyiapkan dan menyediakan firman-Mu yang terbaik bagi kami pada saat ini. Itu sebabnya kami datang kepadamu dengan kerinduan dan kerendahan hati. Kami siap menerima kekayaan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan mencerahkan kami. Firman Tuhan menggugah kami. Dan firman Tuhan menjadikan kami sebagai penyembah yang semakin baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tetapi kami panjatkan di dalam nama yang paling sempurna. Yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Mari sama-sama orang percaya katakan, amin. Saudara-saudara, kalau mengikuti khotbah saya pada minggu yang lalu, ya, saya menggunakan Wahyu pasal yang keempat sebagai nats. Nah, saya ingin mengajak kita melihat kembali Wahyu pasal 4, tetapi satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-8. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8 saya akan membacakan buat saudara-saudara. Dan keempat makhluk itu, ya, yang dikenal dengan malaikat serafim, masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Nah saudara, mari kita sekarang mundur ke perjanjian lama. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Sekalipun di dalam slide ini ditulis Yesaya pasal 6, tetapi kita akan membacanya hanya sampai ayat yang ke-8. Ya, jadi kita tidak akan membaca seluruh pasal ini.
Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-8 saja. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Dan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara serafim yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Saudara garis bawahi kata mezbah, karena ini adalah bagian penting yang akan saya pakai sebagai penutup khotbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku, ya Tuhan. Saudara-saudara tetap buka Alkitabmu ya di dalam Yesaya pasal 6, karena nanti kita akan terus-menerus kembali kepada nats ini untuk kita melihat prinsip-prinsip penting tentang menyembah Allah yang kudus itu. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah merenungkan ya tentang menyembah Allah yang mulia. Saudara, saya sudah membahas apa itu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah kesempurnaannya, kepantasannya, dan kecukupannya. Lalu, apa implikasinya buat kita? Kita menyembah Allah yang mulia itu dengan kekaguman, kesungguhan, dan juga kerendahan hati. Nah, jadi ini adalah sedikit review dari khotbah minggu yang lalu. Kalau saudara ingin mendengar penjelasan lebih lengkap, silakan saudara kembali menonton rekaman khotbah ini yang sudah ada di YouTube. Nah, saudara, di dalam khotbah yang kedua ini, saudara, kita akan mendalami apa artinya menyembah Allah yang Maha Kudus itu. Saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita bicara tentang kekudusan Allah, maka kekudusan Allah adalah atribut atau karakter Allah yang maha penting. Bahkan seorang teolog bernama R.C. Sproul mengatakan bahwa kekudusan Allah itu merupakan semacam rangkuman dari semua karakter Allah. Kekudusan Allah adalah karakter yang paling utama dari Allah. Kekudusan adalah yang membuat Allah sebagai Allah. Tanpa kekudusan, maka kita tidak dapat membayangkan Allah itu. Nah, saudara-saudara, pendapat ini bisa kita terima karena bukankah Yesus sendiri mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, ya? Di awal doa ini Yesus mengajarkan apa? Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, permintaan ini bermakna bahwa kita ingin supaya kekudusan Allah terus-menerus dinyatakan sebagai yang nomor 1 di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 8 dan juga Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, keempat malaikat penjaga tata Allah yang gagah perkasa itu, keempat serafim itu menyanyikan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Saudara-saudara, malaikat serafim tidak menyanyikan adil, adil, adillah Tuhan Allah, atau bijak, bijak, bijaksanalah Tuhan Allah, atau berkuasa, berkuasa, berkuasalah Tuhan Allah. Tetapi mereka menyerukan siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Sekali lagi, ini ingin menegaskan betapa pentingnya kekudusan Allah itu. Nah, saudara-saudaraku, di dalam khotbah yang kedua ini, saya akan menggunakan sistematika yang sama dengan khotbah pertama. Ada 2 bagian. Yang pertama, saya akan coba menjelaskan apa arti kekudusan Allah. Lalu pada bagian yang kedua, barulah kita akan melihat apa implikasinya
Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengerti kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus, maka bagaimana seharusnya kita menyembah Dia? Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Apa itu kekudusan Allah? Nah, saudara-saudara, kata kekudusan itu mirip-mirip dengan kata kemuliaan, ya. Dalam arti kita sering mendengar, mengucapkan, sering menyanyikan. Banyak lagu-lagu rohani yang juga memiliki kata kudus atau kuduslah atau kekudusan Allah. Ya, tetapi sekali lagi pertanyaan penting yang kita mau sama-sama coba jawab, apa sih itu kekudusan Allah? Ya, apa artinya Allah itu kudus? Nah, saudara, saya akan coba memberikan kepada kita dua arti dari kekudusan Allah. Yang pertama, saudara-saudara, kekudusan Allah itu, saudara, ya, itu adalah keunikannya. Ya, keunikan Allah. Nah, saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa Perjanjian Lama, kata kudus itu, saudara, memakai kata kadosh. Ya, jadi mirip-mirip ya, terdengar suaranya ya, bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani. Mungkin memang ada pengaruhnya. Ya, kadosh, kudus. Nah, saudara, kadosh ini dari kata kerja kodesh, yang artinya memotong atau memisahkan. Ya, jadi memisahkan di sini dalam arti menganggap sesuatu itu unik, istimewa, lain daripada yang lain, bersifat khusus. Itu sebabnya dipisahkan. Saudara tentu tahu perintah yang keempat ya, yang keempat dari 10 perintah Allah, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Ya, artinya kita harus memisahkan satu hari dari seminggu menjadi satu hari yang spesial, yang khusus di mana kita beristirahat dan kita menyembah Allah secara bersama-sama. Ya, kuduskanlah hari Sabat artinya kita mengkhususkan, kita memisahkan. Jadi saudara-saudara, kekudusan Allah itu bicara tentang keunikan Allah. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the otherness of God. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengertian kemuliaan Allah minggu yang lalu, ya, saya sudah membahas kemuliaan Allah itu bicara tentang kesempurnaan Allah. Ya, jadi Allah itu melampaui, Allah itu melebihi semua ciptaan yang lain. Tetapi kalau kita bicara tentang keunikan Allah, maka bukan saja Allah melebihi semua ciptaan, tetapi Allah ini benar-benar berbeda. Benar-benar unik. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah itu berbeda secara kategorial. Apa yang saya maksud? Begini, saudara-saudara. Saya Jimmy Setiawan unik, karena nggak ada Jimmy Setiawan kedua di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, Jimmy Setiawan dengan penginjil Roni sama-sama satu kategori. Ya, kami sama-sama manusia. Jadi dalam hal ini kami sebetulnya tidak unik. Karena saya dan penginjil Roni dan juga dengan semua orang-orang yang lain, kita sama-sama satu kategori, yaitu kategori manusia. Tidak demikian dengan Allah. Allah itu kategorinya tersendiri, khusus. Tidak ada makhluk lain yang bisa masuk dalam kategori Allah. Hanya Allah saja yang memiliki kategori sebagai Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan kekudusan. Kekudusan itu artinya Allah itu berbeda sama sekali. Benar-benar khusus, unik. Ya, the other. Nah, mari kita lihat yang kedua. Apa artinya kekudusan Allah? Kekudusan Allah itu juga berarti kemurnian Allah. Kemurnian Allah. Nah, kemurnian di sini seringkali dipahami secara moral. Ya, artinya saudaraku, Allah adalah satu-satunya pribadi di jagat raya ini yang memiliki moral paling sempurna. Tidak ada cacat moral sama sekali. Nah, biasanya ini dikontraskan dengan dosa. Oke? Karena di dalam teologi, dosa seringkali dipahami sebagai noda, sebagai cacat, sebagai polusi, sebagai kotoran. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu begitu kudus, artinya Allah itu begitu murni. Murni itu artinya tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada dosa sama sekali. Allah sama sekali tidak tercemar dengan dosa. Bahkan Allah membenci dosa.
Saudara, Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan, "Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman." Nah, saudara-saudara, jadi sekali lagi, ketika kita mengatakan Allah itu suci dan kudus, Allah itu murni. Tidak ada cacatnya, saudara-saudara. Kasih Allah itu suci, artinya kasih itu tidak ada cacat. Ya, keadilan Allah itu suci, artinya keadilan Allah itu tidak ada nodanya, tidak ada kekeliruannya sedikit pun, saudara-saudara. Nah, sampai di sini, barangkali saudara yang sudah mendengar khotbah saya minggu yang lalu, saudara mulai berkata, kalau gitu mirip banget ya antara kemuliaan dan kesucian. Ya, kemuliaan Allah itu bicara kesempurnaan. Kesucian Allah bicara tentang kemurnian. Ya, jadi ini satu konsep yang sangat dekat sekali. Betul, saudara. Ya, sesungguhnya kemuliaan dan kesucian Allah merupakan dua konsep yang sangat mirip. Ya, serupa tapi tidak sama. Dan Alkitab pun sering menggunakan kedua karakter Allah ini secara bersamaan. Ya, contohnya seperti yang tadi dinyanyikan oleh Serafim di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3. Ya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Perhatikan, kekudusan dan kemuliaan. Lalu saya kasih lagi referensi lain, misalnya Imamat 10 ayat 3. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa, itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Perhatikan, kekudusan dan kemuliaan di situ muncul kembali. Lalu, di dalam Mazmur 63 ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, jangan heran, karena memang kemuliaan dan kekudusan Allah merupakan dua konsep yang betul-betul mirip. Sekalipun kita masih bisa membedakannya. Ya, barangkali seperti dua sisi dari selembar uang. Ya, kelihatannya bisa kita bedakan, tapi sebetulnya dua-duanya itu tidak terceraikan, saudara-saudara. Ya, nah, jadi inilah dua arti dari kekudusan Allah. Sekarang kita akan lihat implikasinya. Ya, kalau kita sungguh mengerti, kita sungguh-sungguh sadar, kita masuk ke dalam hadirat Allah yang Maha Kudus, maka bagaimana seharusnya kita menyembah Dia? Yang pertama, saudara-saudara, kita menyembah Allah yang kudus dengan ketakziman. Ketakziman. Ya, saudara, mungkin ini istilah yang jarang atau tidak pernah saudara dengar, tetapi istilah ini ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan saya sengaja memilihnya karena memiliki satu makna yang baik. Takzim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya hormat. Ya, sopan, tidak sembarangan. Oke. Jadi ketakziman itu artinya kita menghormati Allah. Saudara, perhatikan, para serafim ini memakai sepasang sayap untuk menutupi kaki mereka di hadapan Allah. Nah, ini penggambaran yang menarik. Kenapa para serafim menutup kaki mereka di hadapan Allah? Nah, begini saudara, semua buku tafsiran yang saya baca memberikan penjelasan yang sama, yaitu ini merupakan ekspresi rasa takzim, ekspresi rasa hormat. Karena kaki merupakan bagian yang paling kotor, yang paling hina. Dalam banyak budaya manusia, gerakan kaki tertentu bisa ditangkap sebagai ekspresi yang tidak sopan. Ya, saudara, kalau angkat kakimu ke depan muka orang, maka orang itu pasti akan marah. Apalagi kalau saudara mengusap-ngusap kepalanya dengan kakimu, wah, orang itu akan ngamuk. Ya, jadi kaki adalah bagian yang paling kotor. Itu sebabnya serafim menutup kakinya sebagai bentuk rasa takzim, rasa hormat. Serafim tidak mau memperlihatkan kakinya di hadapan Allah yang Maha Kudus. Nah, saudara-saudara, mengapa kita menghormati Allah yang Maha Kudus? Karena kekudusan Allah dapat berdampak sangat besar terhadap diri kita. Sekali lagi saya ulangi. Mengapa kita harus menyembah Allah yang kudus dengan sikap takzim, dengan sikap hormat? Karena kekudusan Allah dapat berdampak sangat besar terhadap diri kita. Ibrani pasal 12 ayat 28-29 mengatakan begini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut, dengan takzim. Sebab Allah kita adalah
api yang menghanguskan. Saudara-saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa ibadah hari Minggu adalah satu momen yang sangat berbahaya bagi diri kita. Karena kita sesungguhnya berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, api yang sanggup menghanguskan kita. Nah, saudara, itu sebabnya ketika kita menghormati Allah, ya, maka kita tidak lagi sembarangan dalam penyembahan. Kita tidak lagi meremehkan Allah, ya. Nah, dengan cara apa sih kita sembarangan? Dengan cara apa sih kita meremehkan Allah di dalam ibadah? Yaitu ketika kita menjadikan Allah sebagai latar belakang dari apapun yang kita lakukan. Allah hanya menjadi background dari apapun yang kita lakukan dalam ibadah. Apa maksudnya, saudara? Misalnya, kalau saudara di dalam ibadah, saudara main handphone, saudara chat, itu sebetulnya artinya yang penting itu handphonemu, chatmu. Ya, ibadah, Allah, firman yang sedang disampaikan itu hanya menjadi background. Di dalam ibadah engkau ngobrol dengan kiri dan kanan, ngobrol yang gak ada hubungan dengan ibadah. Ya, ngobrolin tentang film, ngobrolin tentang makanan, padahal sedang berlangsung ibadah. Itu artinya saudara sedang menjadikan Allah sebagai background. Karena kegiatan utamamu ngobrol, begitu kira-kira. Ya, jadi saudara, kalau kita menjadikan Allah sebagai background dari apapun yang kita lakukan, maka kita sedang meremehkan Allah. Kita sedang tidak takzim kepada Allah. Kita tidak menghormati Allah yang kudus itu. Yang kedua, implikasi yang kedua. Kita menyembah Allah dengan keinsyafan. Dengan keinsyafan. Apa artinya insyaf atau keinsyafan? Artinya kita menyadari keadaan diri kita yang bobrok, yang lemah, yang gagal, yang salah, yang berdosa, yang fana. Saudara perhatikan, respon pertama Yesaya saat melihat kekudusan Allah. Yesaya tidak bertepuk tangan. Yesaya tidak bersorak-sorai. Yesaya tidak berseru, wow pemandangan ini keren banget. Lalu dia ambil handphone dan dia berselfie dengan tahta Allah. Tidak, saudara-saudara. Saudaraku, Yesaya tidak melakukan itu. Tetapi hal pertama yang dia lakukan adalah dia menyadari keberdosaannya. Dia menginsyafi keberdosaannya. Seperti yang diucapkan dalam Yesaya pasal 6 ayat yang kelima ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ketika Yesaya mengatakan, aku ini orang yang berdosa, aku ini orang yang najis. Saudara, siapa itu Yesaya? Yesaya mengatakan ini bukan karena dia orang jahat, bukan karena dia adalah seorang pemerkosa, bukan karena dia seorang pembunuh, bukan karena dia seorang koruptor. Kalau kita mempelajari, saudara, siapa Yesaya, saudara akan kaget. Yesaya itu masih ada hubungan saudara dengan Raja Uzia yang baru meninggal. Jadi Yesaya ini berdarah biru. Yesaya ini adalah dari kalangan bangsawan. Dan kemudian juga kemungkinan sangat besar Yesaya ini juga adalah bagian dari kelompok imam yang melayani di Bait Suci. Itu sebabnya dia berjumpa dengan Allah di Bait Suci, bukan? Ketika dia lagi melakukan tugasnya. Dan Yesaya ini sebetulnya sudah menjadi nabi. Karena di dalam Yesaya pasal 1-5, Yesaya sudah menjalankan peran sebagai nabi. Yesaya sudah mendapatkan penglihatan dari Allah. Yesaya sudah menyampaikan nubuatan dari Allah kepada bangsa umat Tuhan. Jadi ketika Yesaya berjumpa dengan Allah di dalam pasal 6, dia sebetulnya sudah menjadi nabi, saudara-saudara. Bayangkan, dia seorang bangsawan, dia imam, dia juga nabi, tetapi dia menyerukan, aku najis, aku berdosa. Saudara-saudara, ketika kita berjumpa dengan kekudusan Allah itu memiliki efek menelanjangi. Kita seperti ditelanjangi di hadapan kekudusan Allah. Ini seperti kita ketika berada di dalam sebuah ruangan yang tertutup. Ya, ketika kita membuka hordeng, kita membuka tirai, lalu masuklah cahaya matahari dan kita kaget. Ternyata di dalam ruangan itu banyak sekali debu yang berterbangan di udara. Kenapa? Karena kita bisa melihatnya. Karena ada cahaya matahari yang memperlihatkan debu-debu itu. Saudara-saudara, demikian juga ketika kita berjumpa dengan kekudusan Allah. Saudara-saudara, siapapun engkau, sebaik apapun engkau, ketika engkau berjumpa dengan kekudusan Allah, pasti engkau akan melihat betapa bobroknya dirimu.
Saudara, inilah implikasi dari Allah yang Maha Kudus. Kita menyembah Allah dengan sikap takzim. Kita menyembah Allah dengan sikap insyaf akan dosa, kebobrokan, akan kegagalan kita. Nah, saudara, saya akan tutup khotbah ini. Biasanya kalau khotbah tentang kekudusan Allah itu selalu meninggalkan perasaan yang tidak enak, perasaan gloomy. Ya, kita merasa tertuduh dan tertekan, ya, merasa terintimidasi. Tetapi begini saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan memberikan pesan anugerah kepada kita, pesan anugerah dari Allah. Ya, karena saudara-saudaraku, sesungguhnya perjumpaan Yesaya dengan Allah yang dicatat di dalam Yesaya pasal 6 ini, ya, kita akan melihat sebetulnya ada anugerah Allah di situ. Saudara-saudara, Yesaya berkata, celakalah aku, binasalah aku. Ya, saudara, ini merupakan sebuah ungkapan kesadaran Yesaya bahwa kalau dia manusia berdosa berjumpa dengan Allah yang kudus, pasti nasibnya jelas, dia akan binasa, dia akan mati. Tetapi yang menarik saudara-saudara, Allah mengutus serafim, ya, mengutus salah satu serafim, mengambil bara api dari mezbah, kemudian bara api itu disentuhkan ke mulut Yesaya, dan artinya dosa Yesaya diampuni. Yesaya tidak jadi binasa karena berhadapan dengan kekudusan Allah. Yesaya tidak jadi mati secara instan karena berhadapan dengan kesucian Allah. Yesaya diampuni oleh Allah. Nah saudara, kalau kita melihat adegan ini, kesan kita adalah pengampunan Allah itu begitu gampang. Ya, Allah tinggal nyuruh malaikat serafim ambil bara, nyentuh ke mulutnya Yesaya, dan Yesaya, that's it, your sin is forgiven. Dosamu diampuni. Kesannya mengampuni itu sesuatu yang sederhana dan gampang buat Allah. Benarkah demikian? Tunggu dulu. Jangan buru-buru kita simpulkan. Saudara-saudara, tadi saya minta saudara di awal ketika saya membaca Yesaya pasal 6, ada satu detail yang kelihatannya sepele, tapi saya minta saudara garis bawahi. Apa itu? Kata mezbah. Allah mengampuni Yesaya dengan mengambil bara api dari mezbah. Mezbah apakah ini? Semua buku tafsiran yang saya baca mengatakan bahwa ini adalah mezbah pengorbanan hewan. Mezbah tempat di mana hewan-hewan itu dibunuh, disembelih, ditaruh di atasnya, dan dibakar sebagai penebusan dosa manusia. Tentu saja kita tahu bahwa seberapa banyak pun hewan yang dibunuh itu tidak akan menghapus dosa manusia. Di dalam perjanjian lama, orang Israel diminta untuk menyembelih hewan itu sebetulnya semata-mata semacam simbol. Untuk menunjukkan bahwa penebusan, penghapusan dosa, pengampunan dosa harus ada konsekuensi, yaitu kematian. Dan dalam hal ini, hewan-hewan harus dibunuh, mewakili manusia berdosa. Hewan-hewan itulah yang seolah-olah menanggung konsekuensi dosa manusia, yaitu kematian. Saudara dengar baik-baik. Yesaya diampuni oleh Allah melalui sesuatu dari sebuah mezbah. Mezbah pengorbanan. Saudara-saudara, sesungguhnya pengampunan yang diperoleh oleh Yesaya itu diperoleh karena ada yang berkurban buat Yesaya. Bukan hewan. Bukan domba-domba biasa. Siapakah dia? 700 tahun setelah Yesaya ada seseorang yang menanggung dosa Yesaya. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang tersembelih untuk menanggung konsekuensi dosa manusia. Saudara-saudara, inilah berita anugerah buat kita. Saudara, kita bisa menghadap Allah yang Maha Kudus. Dan kekudusan Allah tidak lagi membinasakan kita. Karena kita, seperti Yesaya, kita mengalami pengampunan di dalam Tuhan. Dan pengampunan Tuhan dimungkinkan
karena kematian Sang Anak Allah, Sang Allah Putra, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara, saya menutup khotbah ini dengan pesan akan kasih Allah. Sekaligus ini akan menjadi jembatan untuk khotbah kita yang ketiga, khotbah terakhir dari seri khotbah tentang penyembahan. Minggu yang akan datang, kita akan sama-sama merenungkan tentang menyembah Allah yang penuh kasih. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, betapa mudahnya kami melupakan bahwa Engkau adalah Allah yang suci dan yang kudus. Bahwa Engkau adalah Allah yang membenci dosa. Tuhan, ampuni kami karena seringkali di dalam hidup kami, di dalam ibadah kami datang kepadamu dengan sikap yang sembarangan, sikap yang meremehkan Engkau. Hari ini, kiranya kami boleh mengambil komitmen yang baru. Kami beribadah mulai hari ini dengan satu sikap yang takzim, dengan satu sikap yang menginsyafi kefanaan dan keberdosaan kami. Karena kami berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, api yang menghanguskan itu. Dan kami juga mau menaikkan syukur, karena kekudusan Allah tidak lagi berakibat fatal kepada kami orang-orang percaya, sebab ada darah Kristus yang sudah tercurah, menyelimuti kami, melindungi kami dari kekudusan Allah, mengampuni kami dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hantar kami untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu di dalam khotbah yang ketiga minggu yang akan datang. Berikan kami semangat yang menggebu-gebu Tuhan. Berikan kami konsentrasi, berikan kami kerinduan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Jemaat Tuhan, di rumah kita masing-masing, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur juga kalau kami boleh diperbaharui oleh firman-Mu, dikuduskan oleh firman-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau datang menghadap hadirat-Mu, membawa setiap pokok-pokok doa syafaat bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong anggota-anggota jemaat yang sedang sakit atau lemah tubuh ya Tuhan. Engkau sendiri tahu keadaan mereka masing-masing. Ketika kami tidak mengadakan kebaktian seperti biasa, tetapi kebaktian online, Tuhan kiranya Engkau juga yang menolong mereka di dalam segala pergumulan mereka dengan sakit penyakit. Mereka yang lanjut usia, mereka yang lemah tubuh. Tuhan kiranya melalui birur-birur dan darah-Mu ya Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara anggota jemaat dan simpatisan yang sedang bergumul dengan kehidupan sehariannya,
dengan kekhawatiran, ketakutan. Tuhan Kau tolong menyertai, memimpin hidupnya ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau juga menolong gereja kami agar boleh senantiasa menangkap kehendak Tuhan bagi zaman kami ini ya Tuhan. Bagaimana kami boleh mengembalakan, memperhatikan domba-domba-Mu ya Tuhan. Kau juga menolong ya Tuhan untuk penanganan COVID oleh pemerintahan kami ya Tuhan. Dan juga untuk pemulihan ekonomi ketika krisis pandemi ini ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan. Untuk boleh menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk usaha-usaha penelitian, pembuatan vaksin ataupun obat untuk COVID-19 ini. Tuhan kiranya Engkau tolong untuk pergumulan bangsa-bangsa di dalam dunia ini ya Tuhan. Untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, di dalam ibadah online ini, kita juga diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun persembahan itu dapat Bapak Ibu Saudara sekalian kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara, BCA nomor 342-352-9101. Atau bagi yang kesulitan untuk mentransfer, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dapat mengumpulkannya di dalam amplop, lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik kembali. Mari jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syukur. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur meskipun di tengah-tengah perasaan takut, di tengah-tengah situasi yang kadang-kadang membuat kami bimbang, kami tetap boleh datang ke hadapan Tuhan meskipun di rumah kami masing-masing. Kami percaya ketika kami menerima ajakan Tuhan untuk beribadah, Engkau hadir di sana. Firman Tuhan telah kami dengar, dan pada saat ini kami juga telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan sungguh-sungguh mencerminkan satu perasaan, satu ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bahwa segala yang kami nikmati, segala yang kami miliki berasal dari Tuhan. Terimalah ya Tuhan dan sucikanlah. Biarlah persembahan ini sungguh boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian, kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan kembali satu pujian, Ku mau berjalan dengan Tuhanku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, ibadah online ini telah selesai. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus menyertai segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara.